Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu memisahkan pemilu yang berlaku selama ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garing P UU garing 22 Romawi 2024 yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Proludem yang dibacakan Kamis tanggal 26 Juni 2025. Hari ini hari Selasa, artinya beberapa hari yang lalu. Atas putusan ini beberapa partai, terutama yang ada di parlemen, yang telah memberikan reaksi yang cukup keras, terutama adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem menggelar press conference khusus tentang membahas atau mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, bahkan dengan menyebutkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar yang disebut putusan Mahkamah Konstitusi ini disebut inkonstitusional. Nah, oleh karena itu mari kita kaji, saudara-saudara, apakah betul putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dikualifikasikan putusan yang inkonstitusional, bisa dikualifikasikan putusan yang melanggar konstitusi kita, bisa dikualifikasikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini melampaui mandat yang diberikan secara limitatif oleh Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Saya berulang kali sudah menyebutkan memang Mahkamah Konstitusi ini perlu kita pertimbangkan kembali kehadiran Mahkamah Konstitusi ini. Memang lembaga Mahkamah Konstitusi ini hadir, kalau kita lihat juga dengan lembaga sendiri. Dulu awalnya dalam proses perdebatan, kalau kita mau lihat juga dalam proses original intent perdebatannya, memori pantaletingnya adalah sebelumnya Mahkamah Konstitusi ini bagian dari Mahkamah Agung. Memang di akhirnya, di ujung-ujungnya itu menjadi lembaga sendiri. Dan ini memang diharapkan agar bisa menjadi semacam tempat untuk melakukan challenge, tempat untuk melakukan koreksi atas produk undang-undang yang dibuat oleh Presiden. Sekali lagi, produk undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama-sama Presiden, yang kemungkinan besar juga produk undang-undang ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, satu. Yang kedua juga mungkin bertentangan dengan yang disebut dengan aspirasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat seperti itu, ya. Tidak melibatkan, ini keputusan Mahkamah Konstitusi juga tidak melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat yang bermakna. Nah, mari kita lihat di dalam konstitusi kita, apa sih kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini legal standing saya selalu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi haram hukumnya. Sekali lagi, saya ingin menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi kita, menurut konstitusi kita, menurut Undang-Undang Dasar kita sampai detik ini adalah haram dia membentuk norma. Kenapa? Tidak ada satu ayat pun, atau setengah ayat pun, atau seperempat ayat pun yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk yang namanya norma. Kenapa? Karena norma berdasarkan Undang-Undang Dasar kita, apalagi setelah reformasi, setelah dilakukan proses melakukan amandemen, wewenang penuh membentuk norma itu adalah kekuasaannya ada di DPR. Memang kalau sebelumnya bahwa kewenangan itu ada di Presiden, dan Presiden bersama-sama dengan DPR, atau DPR membahas undang-undang yang kekuasaannya ada pada Presiden, maka itulah lahir undang-undang. Tapi bandul itu, kekuasaan itu ini adalah perubahan yang pertama yang dilakukan. Di samping membatasi jabatan presiden yang harus 2 periode secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi kita, juga adalah memberikan, memindahkan bola pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar yang lama ke pasal 20, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan membentuk norma undang-undang ada di DPR. Dan DPR tentunya membahas bersama-sama dengan yang namanya Presiden. Ini bisa kita lihat ya di Undang-Undang Dasar kita. Apa sesungguhnya limitatif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita itu atas kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini diatur secara jelas, tegas, rinci
limitatif. Ya, limitatif itu adalah di bab 9 kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24C. Pasal 24C ayat 1 itu Mahkamah Konstitusi ini rananya, pasal 24 ini ada rananya kekuasaan kehakiman. Nah, di bawah kekuasaan kehakiman itu ada yang disebutkan adalah kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C itu menyebutkan ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar. Jadi satu adalah menguji undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang punya kewenangannya. Jadi terjadi dispute, terjadi konflik antar lembaga-lembaga negara kita, baik yang diatur oleh konstitusi kita maupun yang diatur oleh undang-undang, tapi menyangkut kewenangannya terjadi tumpang tindih, bahkan terjadi konflik atau dispute, maka Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili dan memutus kewenangan lembaga mana yang harus berwenang seperti itu. Yang ketiga adalah diberikan undang memutus pembubaran partai politik. Nah, ini juga kenapa ada pasal ini masuknya adalah setelah peristiwa Gus Dur. Ini lihat nanti kalau kita lihat ini adalah perubahannya, ini adalah perubahan ke tahap ketiga kalau saya, atau tahap keempat sebenarnya di Undang-Undang Dasar kita. Adalah setelah Gus Dur jatuh, maka agar tidak gampang mengimpeach presiden hanya berdasarkan keputusan politik saja, maka harus dibawa ranahnya melalui keputusan yang namanya yurisdiksi pengadilan. Jadi melalui hak menyatakan pendapat DPR, dia dianggap presiden betul-betul telah melanggar memenuhi pasal-pasal yang namanya pemakzulan, pasal-pasal pemberhentian, tidak berhenti di situ. Maka hasil keputusan DPR dibawa ke sidang peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah memeriksa dan mengadili juga. Andai Mahkamah Konstitusi sepakat dengan DPR, maka putusan itu dibawa lagi ke MPR. Apa artinya itu? Agar tidak gampang untuk melakukan impeachment. Tapi bukan berarti harus ditutup ruang itu. Nah, itu. Yang ketiga ada perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, ini kita kan lagi konteks ini apa yang dipersoalkan oleh kawan-kawan di DPR atau partai-partai yang ada atas keputusan Mahkamah Konstitusi tadi yang saya sebutkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tadi adalah keputusan nomor 135 itu, yaitu tentang pemilu. Nah, apa yang dimaksud dengan pemilu? Nah, pemilu ini jelas diatur di dalam bab tersendiri. Pemilu ini di Undang-Undang Dasar kita diatur oleh bab sendiri, yaitu bab 7B yang judulnya ada yang nomenklaturnya itu menyangkut pemilihan umum. Pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Artinya dia fix. Pemilu itu harus 55 tahun sekali. Tidak boleh cepat dan tidak boleh mundur. Yang kedua, pemilihan umum ini diselenggarakan untuk memilih. Nah, ini yang disebut. Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum? Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, memilih presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itulah makna pemilu. Limitatif. Tidak ada yang lain. Nah, yang ketiga ada maka disebut rejim pemilu. Seperti itu. Yang ketiga ada peserta pemilihan umum. Nah, ini yang itu tidak artinya diatur yang disebut tadi di pasal yang namanya ayat 22I huruf 2. Artinya pemilu ini dilakukan untuk memilih tadi. Ini memang menafsirkan karena kita ada pemilu. Kenapa pasal ini muncul tidak disebutkan, ya kan? Ini kenapa pasal ini muncul disebutkan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung itu? Karena ini setelah perubahan. Sebelumnya adalah presiden dipilih secara tidak langsung, dipilih oleh yang namanya MPR. Tapi setelah pemilihan presiden itu secara langsung, maka pasal ini muncul, pasal 22I ayat 2 tersebut. Nah, dari seperti ini kalau kita lihat apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, satu tadi adalah menyangkut kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu adalah limitatif sekali. Artinya kalau dengan bahasa teknik perundang-undangan atau bahasa pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Konstitusi itu disebut negatif legislator. Artinya dia tidak positif, karena positifnya ada di DPR. Positifnya ada di DPR bersama-sama dengan presiden. Apa maknanya? Artinya maknanya Mahkamah Konstitusi cukup menyatakan pasal ini, pasal ini, pasal itu bertentangan dengan konstitusi. Dan diperintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan, merumuskan kembali,
dalam bentuk norma di undang-undang. Ini pernah ada putusan yang namanya Mahkamah Konstitusi, tapi memang kita lihat banyak kali putusan Mahkamah Konstitusi inkonsistensi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada undang-undang omnibus law seperti itu mengatakan bahwa keputusan undang-undang itu yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden dianggap inkonstitusional. Kenapa? Dia tidak melibatkan rakyat atau masyarakat berpartisipasi secara bermakna dan memerintahkan kembali kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan dan lain sebagainya seperti itu. Akan tetapi itu tidak dilaksanakan. Akan tetapi itu tidak dilakukan. Justru Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lebih lucu lagi, kawan-kawan DPR membuat lagi menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu. Seharusnya ditolak. Kenapa? Perintahnya pada waktu itu bukan memerintahkan pada Presiden untuk membentuk peraturan perintah pengganti, tapi memerintahkan Presiden bersama DPR untuk membuat undang-undang baru, norma baru yang melibatkan masyarakat secara bermakna. Nah, kembali lagi kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ini, keputusan nomor 35 tadi, ya, nomor 135 ini direspon, saya kira direspon oleh yang namanya Partai Nasdem. Ada 10 ya kan, catatan yang dibuat oleh Partai Nasdem. Saya kira saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Partai Nasdem. Saya ingat betul pada waktu ini pemilu ini, undang pasal ini pada waktu di DPR, pada waktu itu di Komisi 3, saya coba bertanya kepada Profesor Hasnatabaya, apa yang dimaksud dengan pemilu yang dilakukan secara serentak di Undang-Undang Dasar kita. Menurut Prof. Hasnatabaya, pemilu yang serentak itu pemilu secara jenisnya, secara secara klasifikasinya. Ya, klasifikasinya adalah pemilu untuk perwakilan rakyat atau pemilu untuk parlemen itu adalah satu kelompok. Satu kelompok lagi adalah pemilu yang untuk penyelenggara. Jadi ada pemilu legislatif, ada pemilu eksekutif. Pemilu eksekutif itu adalah presiden. Bisa juga dia menyatakan untuk ditambahkan dengan rumpunnya. Presiden itu karena ini ada pemerintahan, rumpunnya juga adalah kepala daerah, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wali kota seperti itu. Jadi memaknai serentak itu memang jadi persoalan. Ini lagi-lagi keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu serentak. Dulu sesungguhnya pemilu itu adalah berjenjang. Apalagi pemilu presiden. Pemilu presiden itu berjenjang. Dilakukan adalah setelah pemilu anggota legislatif dulu. Setelah itu baru dilakukan pemilu presiden. Dengan syarat yang walaupun memang syarat di undang-undangnya tidak masuk akal. Syarat yang dilekatkan itu satu di antara perolehan hasil pemilu legislatif. Yang ini memang menurut saya tidak masuk akal itu. Jadi problema pertama adalah pelanggaran konstitusi atau pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini saya sering sekali menyatakan banyak sekali Mahkamah Konstitusi ini membentuk norma. Termasuk yang lama kemarin menjelang Pilpres. Dia membentuk norma baru yang tidak ada kewenangannya. Haram seharusnya putusan itu. Kenapa? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yaitu merubah norma umur untuk capres dan wapres. Syarat umur capres dan wapres itu jelas di undang-undang itu dibentuk norma itu ada 40 tahun. Tapi Mahkamah Konstitusi karena ada yang namanya Gibran mau maju diturunkan. Nah, tidak harus ya kan 40 tahun dengan titik, tapi 40 tahun dengan menambah lagi norma. Apa norma yang ditambahkan? Boleh dia umurnya belum 40 tahun, tapi dengan syarat dia pernah menjabat bupati dan wali kota. Atau sedang menjabat atau pernah menjabat. Ini kata-kata bahwa boleh asal dia pernah menjabat bupati dan wali kota atau gubernur dan lain sebagainya. Itu adalah norma. Padahal itu bukan kewenangannya, namanya Mahkamah Konstitusi sebagaimana saya kemukakan. Jadi itu problemnya pertama ada jelas dia mengambil, Mahkamah Konstitusi mengambil kewenangan lembaga lain, menerobos kewenangan lembaga lain. Seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilu itu dengan ini implikasi. Kalau tadi kita menyangkut masalah kewenangan dan otoritas, kewenangan kekuasaan, itu menyangkut hal yang paling fundamental, hal yang paling mendasar. Yang kedua implikasi. Implikasinya juga bisa bertentangan juga dengan yang namanya pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali.
dengan yang namanya pemilu, dengan apalagi yang disebutkan di putusan Mahkamah Konstitusi memundurkan pemilihan DPRD, jelas artinya umur DPRD mendapat yang namanya bonus setahun kah, 2 tahun kah, 2 tahun setengah. Itu jelas bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? 5 tahun berarti lebih. Lebih 1 hari pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kurang dari 1 hari pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dia harus fix 5 tahun seperti itu. Nah, walaupun memang ada kemarin adalah menunda pemilu kada kemarin itu, ya kan, dengan menginginkan pemilu serentak. Kita tahu sesungguhnya motif di balik itu ada motif politik, bukan motif konstitusional, bukan motif undang-undang sesungguhnya, tapi adalah motif politik di balik seperti itu. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Partai Nasdem, coba kita lihat, ya kan, di poin 1. Nasdem ini menyatakan kewenangan MK dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 24. Tadi saya sudah bacakan. Tadi adalah yang sudah saya bacakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus presiden. Ini yang saya sebut tadi. Artinya MK itu sangat limitatif. MK itu diberikan kewenangannya terbatas, bukan melampaui batas. Nah, keputusan perkara 135 yang membuat pemisahan itu adalah melampaui kewenangan yang sesungguhnya. Yang kedua sama tadi, 5 tahun yang saya kemukakan itu. Bahwa 5 tahun artinya nanti tidak 5 tahun. Nah, juga yang ketiga, sama kan, MK memasuki dan mengambil kewenangan legislatif. Kewenangan yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar membentuk norma itu ada di DPR. Maka bunyinya itu kekuasaan membentuk undang-undang. Itu ada di DPR. Yang keempat, MK melanggar prinsip kepastian hukumnya. Jadi nggak jelas. Ini betul. Prinsip kepastian tidak mudah menyebabkan perubahan-perubahan. Yang kelima, pemisahan skema presiden ini, DPD dan lain sebagainya. Yang keenam, MK dalam kapasitas sebagai guardian of constitution, jelas justru MK tidak mengawal, MK tidak menjaga konstitusi, justru MK melanggar, menabrak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini. Jadi yang keberapa? Yang ketujuh, memperpanjang, tadi sudah kita bahas, ya kan, memperpanjang masa jabatan, perubahan sistem pemilu berdasarkan MK ini adalah masuk positif legislasi, tadi sudah saya kemukakan, merubah, ya kan, kewenangan-kewenangan yang ada. Terus MK tunduk pada pembatasan tadi, limitatif sebagaimana dikemukakan. Jadi saudara-saudara, ini agak lucu juga ya. Ada yang namanya argumentasi dari Hakim Mahkamah Konstitusi seperti yang dikemukakan oleh Harif Hidayat, menyatakan hanya aktif penuh sekitar 2 tahun, selebihnya mereka idle dengan semua agenda menumpuk. Jadi ini apa yang dimaksud dia? Tidak boleh. Ini alasan-alasan yang dikemukakan oleh Harif Hidayat ini bukan alasan konstitusi, bukan alasan-alasan undang-undang, bukan alasan-alasan Undang-Undang Dasar. Kita lanjut lagi, hakim yang lain yang menyatakan, Saldi, kejenuhan juga terjadi karena harus memilih terlalu banyak. Ini juga alasan yang tidak konstitusional. Alasan ini sangat subjektivitas. Alasan ini tidak sesuai dengan kayak koridor-koridor konstitusi kita. Oleh karenanya memang menurut saya ini problem betul terhadap Mahkamah Konstitusi. Satu sisi kita mengharapkan betul Mahkamah Konstitusi ini betul-betul menjadi penjaga konstitusi kita, tapi di lain sisi dia mengangkangi, justru dia menabrak konstitusi kita. Apalagi ada salah satu hakim konstitusi itu pengangkatannya non prosedural, ya, non prosedural, tidak melalui mekanisme, sekonyong-konyong dia diminta bersediakan menjadi hakim konstitusi, dia bersedia diketok palu lah dia menjadi hakim konstitusi. Ini justru terjadi pelanggaran konstitusi. Saya pernah di Komisi 3. Sahabat saya pada waktu itu yang sekarang jadi Wagubnya Banten mau menjadi hakim konstitusi. Kita tanya pada waktu itu, Anda mau jadi hakim konstitusi atau menjadi anggota DPR? Kalau Anda mau jadi hakim konstitusi, maka Anda mundur dari DPR. Nah, akhirnya Pak Dimyati pada waktu itu dia mengurungkan niatnya menjadi hakim konstitusi, dia menjadi anggota DPR. Prof. Gayus juga seperti itu pada waktu menjadi hakim agung. Jadi jangan orang itu memilih diri dia sendiri dalam proses seperti itu. Nah, memang proses pemilihan hakim konstitusi kita ada juga hakim konstitusi yang memilih diri dia sendiri untuk menjadi hakim. Ini program etik dan moral. Memang
saat ini nilai-nilai moral dan etik dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan kita ini sungguh amburadul. Banyak sekali orang-orang yang jelas-jelas, ya kan, jelas-jelas melanggar etik. Mau contoh nih, saya kasih contoh nih, yang namanya Bahlil, yang jelas-jelas diberikan sanksi oleh UI karena diduga keras ada Kang Klingkong dalam pembuatan disertasinya, dalam pelolosan dia menjadi yang namanya doktor, seperti itu. Tapi tetap dipertahankan. Harusnya sudah tidak boleh layak lagi dipertahankan. Menteri-menteri yang dianggap pelanggaran etik dan moral, apalagi menyangkut kekayaan intelektual dan sebagainya seperti itu. Ada lagi menteri yang betul-betul atas putusan Mahkamah Konstitusi ini yang dianggap pelanggaran etik dalam proses pilkada, yang kebetulan istrinya yang maju sebagai calon kandidat di satu tempat itu diputuskan juga oleh Mahkamah Konstitusi dan itu pelanggaran. Tapi Pak Presiden kita, Pak Prabowo, mungkin belum sampai informasinya ke dia, belum untuk mengambil tindakan-tindakan yang tegas dan jelas. Jadi saudara-saudara, saya kira apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini sudah menabrak kewenangannya Presiden, sudah menabrak kewenangannya DPR. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan atas nama menjaga konstitusi, kita tidak boleh mentolerasi, mengatasnamakan menjaga konstitusi, tapi justru menabrak konstitusi ini. Menurut saya sudah pada titik kesimpulan, mungkin Mahkamah Konstitusi sudah layak untuk dievaluasi, belum sampai untuk dibubarkan. Kita evaluasi. Bahkan ada teman-teman saya menyatakan sudah layak MK ini untuk dibubarkan seperti itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam siang hari ini melalui live streaming ini untuk memberikan namanya pengetahuan, memberikan edukasi kepada rakyat. Jangan sampai nanti salah untuk melakukan keberpihakannya. Keberpihakan kita ada pada konstitusi. Kalau memang Mahkamah Konstitusi keliru dan salah, kita katakan salah dan tidak benar. Apalagi saya selaku Ketua Umum Partai Masyumi tidak mungkin bisa menutupi, tidak mungkin menyatakan yang salah itu menjadi benar, yang benar itu menjadi salah. Oleh karena itu prinsip kami amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kaitan itulah saya menyatakan amar ma'ruf nahi mungkar saya kepada putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sekali lagi kita jumpa pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita